Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 41. Astaga! Janu di mana? Mereka di mana? Lina berseru panik. Ia langsung berlari dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gara-gara terlalu fokus berbincang, ia jadi kehilangan jejak putranya. Trian kembali menggenggam tangan istrinya. Kamu tenang saja, Janu kan bersama ibu. Apa kita pergi berdua saja, ya? Biarkan ibu yang mengasuh Janu, usul Trian. Memangnya kita mau kemana? Kok harus pergi berdua saja? Tanya Lina heran. Kita ke hotel saja, bagaimana? Lina memutar malas bola matanya. Trian jika diajak bicara selalu saja arahnya ke sana. Sudahlah. Ayo kita cari saja Janu, ajak Lina. Hahaha. Memangnya kenapa buru-buru? Nikmati saja santainya, mumpung anak ada yang jaga. Biarkan ibuku jadi pengasuh anak sementara. Ini kalau kita menciptakan beberapa Janu lagi, ibu pasti akan lebih senang. Apa kamu tidak tertarik? Goda Trian merayu. Ayah, kita mau jalan-jalan keluar kota, ya? Tanya Janu penuh antusias. Anak itu duduk di bangku belakang, dengan saat belt yang terpasang dengan aman. Kedua tangannya memegang mainan. Iya, sayang. Kita akan main ke rumah kakek dan nenekmu yang lain. Nenek Rati dan kakek Buyung, jawab Trian sembari fokus dengan kemudinya. Nenek Rati? Kakek Buyung? Mereka itu siapa? Tanya Janu heran. Wajar saja anak itu tidak mengenal. Lina meninggalkan rumah saat Janu masih ada di dalam kandungan. Ini akan menjadi pertama kalinya, Lina pulang ke rumah sekaligus bertemu kedua orang tuanya. Kakek dan nenek dari pihak ibumu, mereka orang tuanya ibu. Trian berusaha memberi jawaban yang bisa dipahami anak itu. Oh, Janu hanya mengangguk-angguk, entah dia paham atau tidak. Kamu juga punya om, adiknya ibumu. Namanya Om Rama. Wah, ayah mau mengenalkan banyak orang. Kenapa ibu tidak pernah melakukannya? Tanya Janu heran. Trian dan Lina saling berpandangan. Itu karena ibumu menunggu ayah, supaya bisa pergi bersama-sama, kilah Trian. Oh, iya. Apa Janu juga ingin main ke rumah Oma Melisa? Mau, ayah, mau. Katanya rumah Oma besar. Janu bersemangat ketika mendengar nama Melisa disebut. Anak itu sangat senang, mempunyai nenek yang baik hati. Apalagi ia sudah dibelikan banyak mainan, sampai rumahnya penuh dengan mainan. Nanti kita juga akan mampir ke sana. Nanti, Janu juga akan bertemu dengan Opa Ardo. Janu tampak berpikir. Ada banyak nama baru yang ayahnya sebut yang membuat ia bingung. Tapi, Janu tetap merasa senang mengetahui punya banyak keluarga. Ayah, apa Opa Ardo itu baik? Tanyanya nyungir. Tentu saja. Kamu pasti akan diberi hadiah yang banyak oleh Opa Ardo. Lina tersenyum-senyum, mendengar percakapan Trian dan Janu. Trian sangat berusaha mengenalkan semua orang kepada putranya. Kalau bukan karena lelaki itu, ia tidak ada keberanian untuk pulang. Bahkan, tidak pernah terpikirkan baginya kembali ke kampung halaman setelah memutuskan pergi. Ia sadar, ibunya sendiri yang telah mengusirnya. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Tanya Lina yang belum yakin dengan keputusan mereka. Tidak. Ini sudah waktu yang tepat untuk mengunjungi mereka. Jawab Trian santai. Ia melihat raut kecemasan di wajah Lina. Sepanjang perjalanan, wanita di sampingnya terlihat gelisah dan banyak pikiran. Kamu percaya pada aku, kan? Tanya Trian menenangkan. Hah? Lina tidak paham dengan ucapan Trian, ia juga lambat mencerna karena sedang melamun. Trian menyunggingkan senyum. Selama ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah, ucapnya santai. Mobil terus melaju dengan lancar, melewati jalanan tol yang cukup lengang. Entah mengapa, Trian memutuskan untuk membawa sendiri mobilnya.
Padahal ia bisa saja menyuruh sopir untuk mengantarkan. Apalagi jarak yang ditempuh lumayan jauh, bisa memakan waktu 7 sampai 8 jam perjalanan. Kita kenapa berhenti di sini? Lina tertegun, memandangi bangunan hotel yang tinggi menjulang di hadapannya. Di tengah perjalanan, Trian membelokkan mobilnya ke hotel tersebut. Sepertinya, aku tidak akan kuat kalau menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat. Ini juga sudah malam, lebih baik kita istirahat di sini. Lina tidak punya pilihan selain menurut. Apalagi Trian menyetir sendiri, tentu butuh istirahat, daripada memaksakan diri dan terjadi kecelakaan. Trian lebih dulu keluar dari mobil, ia membopong Janu yang sudah terlelap di kursi belakang. Sementara, Lina mengambil koper berisi barang-barang mereka di bagasi. Ayo. Trian yang sudah kerepotan menggendong Janu, masih mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Lina. Mereka berjalan beriringan memasuki lobi hotel. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Resepsionis langsung menyambut kehadiran mereka. Apa masih ada kamar kosong? Tanya Trian. Baik, Pak. Sebentar saya cek dulu. Jawab resepsionis tersebut, terlihat mengetikkan sesuatu pada keyboard di hadapannya. Kalau bisa, kamar yang paling bagus di sini, sambung Trian enteng. Maaf, Pak. Hanya tersisa satu kamar tipe super deluxe saja yang sudah siap ditempati, karena ada pembatalan dari salah seorang pelanggan. Tapi untuk ranjang ukuran king size, dan kamar-kamar tipe President Suite, sudah habis dipesan oleh rombongan pejabat. Untuk yang tipe double bed juga sudah penuh. Trian menoleh ke arah Lina, untuk meminta pendapat. Lina menjawab dengan anggukan. Saya ambil, ucap Trian mantap. Mau menginap berapa malam? 1 malam saja. Setelah menyelesaikan administrasi, mereka didampingi oleh seorang petugas menuju kamar yang dipesan. Meskipun tidak seluas dan selengkap Presiden Suite, tapi kamarnya cukup nyaman untuk beristirahat semalam. Trian merebahkan Janu, yang masih terlelap tidur di atas ranjang. Ia mengintip sebentar pemandangan kota, yang bisa dilihat dari jendela kamar. Lalu menutupkan gordennya. Kamu mau mandi dulu? Tanya Lina. Tidak, kamu duluan saja. Aku nanti saja, jawab Trian santai. Oh, oke. Lina lebih dulu masuk ke kamar mandi membawa baju ganti. Ia sudah tidak tahan dengan tubuhnya yang lengket, akibat keringat selama perjalanan. Ia menanggalkan semua pakaiannya, lalu masuk ke dalam ruang bilas. Perlahan menyalakan shower yang langsung membasahi tubuhnya. Kucuran air seakan langsung menghilangkan penat yang dirasakan. Beban pikirannya menjadi ringan, dan tubuhnya juga kembali terasa segar. Sejenak terlintas di pikirannya, bagaimana nanti respon keluarga saat ia pulang. Terutama ibunya. Karena yang paling kecewa, dengan keputusannya bercerai adalah ibunya. Krek! Lina terkejut, mendengar suara pintu kaca ruang bilas berbunyi. Trian! Teriaknya kencang, seraya menutupi bagian tubuhnya dengan tangan. Ia mematikan air shower yang sejak tadi menyala, hingga ia tidak tahu ada orang datang. Tanpa pemberitahuan, Trian masuk begitu saja ke dalam ruang bilas yang sempit itu. Bahkan sudah dalam kondisi tanpa mengenakan pakaian. Katanya tadi belum mau mandi. Aku kan belum selesai. Omel Lina kesal. Ia melangkah mundur, sampai punggungnya menempel sisi dinding kaca yang lain. Trian hanya senyum-senyum tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah. Aku kan tadi bilang mau menyusul, kilahnya nyengir. Lina sudah paham, watak lelaki yang suka berkelit itu. Dalam kondisi semacam itu, Lina merasa malu sendiri. Ia bahkan tak berani menatap lelaki yang ada di hadapannya saking malunya. Sementara, Trian terlihat percaya diri dengan tubuhnya. Seperti benda di antara kedua kakinya juga, ikut berdiri dengan percaya diri. Ayo mandi bersama. Kita bisa menghemat waktu. Ajak Trian menyengir. Lina menggeleng. Kamu mandi saja sendiri, aku mau keluar dulu. Ucapnya memberi penolakan. Ketika hendak pergi, tentu saja Trian tidak membiarkannya. Lelaki itu menarik tangan Lina dan memeluknya. Dengan jahil ia nyalakan shower, hingga membasahi tubuh mereka berdua. Meskipun airnya dingin, tapi terasa hangat ketika kulit mereka saling bersentuhan.
Trian, kamu kan sudah janji tidak akan melakukan apa-apa sebelum kita menikah. Protes Lina jengkol. Sekedar menempel tidak apa-apa, kan? Aku tidak akan memasukkannya, rayu lelaki jangkung itu. Bahkan ketika mereka sama-sama berdiri, Lina hanya setinggi pundaknya saja. Bagaimana kalau Janu bangun? Lina mencari alasan agar bisa lepas. Makanya jangan berisik, sebentar saja. Sampai aku keluar. Trian tak mungkin mengalah. Ketika tubuh mereka bersentuhan, ia bahkan seperti ingin memakan Lina sampai habis. Otaknya tidak beres dan dipenuhi fantasi-fantasi liar, setiap kali berada di dekat Lina. Kalau saja tidak ada kesepakatan tentang pernikahan, ia tidak akan menahan diri untuk memakannya. Bagaimana, sayang? Ini benar cucu kita, kan? Tanya Melisa dengan ekspresi penuh kegirangan. Ardo masih mencermati surat hasil DNA yang istrinya bawa dari tempat Trian. Ia tidak menyangka jika kepulangan Melisa akan membawa kabar yang begitu mengejutkan. Tiba-tiba saja ia diberitahu bahwa telah memiliki cucu. Bahkan cucunya sudah berusia 6 tahun. Lihatlah, perhatikan baik-baik. Dia sangat mirip dengan Trian waktu kecil. Aku bisa langsung mengenalinya saat pertama kali melihat. Melisa yang antusias memperlihatkan foto-foto kebersamaannya dengan Janu kepada suaminya. 4 hari di tempat Trian, galeri ponselnya penuh dengan fotonya bersama anak kecil itu. Ardo akui, jika anak kecil itu memang sangat mirip dengan putranya. Hasil tes DNA juga menguatkan dugaan bahwa itu adalah cucunya. Ia hanya belum menyangka jika ternyata sekarang dirinya sudah menjadi seorang kakek. Trian yang tidak pernah menunjukkan minat pada wanita, diam-diam sudah memiliki anak. Oh, iya, kata Trian, akhir pekan ini dia akan pulang. Mengajak Janu juga, tutur Melisa. Apa Lina juga diajak? Tanya Ardo. Ya, itu sudah pasti. Dia kan ibunya. Melisa agak malas merespon pertanyaan itu. Meskipun sudah berusaha legowo untuk menerimanya, masih ada sedikit kekesalan. Karena calon menantunya nanti, bukan wanita pilihannya. Kamu yakin mau menerima Lina sebagai menantu kita? Tanya Ardo memastikan. Ia tahu betul, jika istrinya sangat pilih-pilih terhadap calon istri Trian. Ya, mau bagaimana lagi? Dia sudah melahirkan anak Trian. Sepertinya juga Trian hanya mau dengan wanita itu. Aku bisa apa? Melisa mendengus. Lagi pula, seperti yang pernah kamu bilang kalau aku terus menekan Trian, mungkin dia bisa kabur. Aku tidak mau kehilangan putra kita satu-satunya. Intinya, Trian sudah punya anak. Aku tidak akan ditanya-tanya lagi oleh teman kapan aku punya cucu. Karena sekarang aku sudah punya cucu, dan cucuku sangat ganteng. Melisa menciumi foto Janu pada ponselnya. Ia begitu bangga dengan cucunya, yang sudah terlihat good looking sejak kecil. Ardo hanya bisa menggeleng-geleng. Ternyata istrinya masih sama saja, mementingkan gengsi dirinya sendiri. Namun, ada hal yang patut ia syukuri, kini hubungan ibu dan anak itu bisa membaik. Trian, sudah, pinta Lina. Sejak tadi, lelaki itu terus memegang-megang dadanya. Sementara, benda yang mengeras di bawah sana menempel di balik celah. Kucuran air masih mengalir, membasahi tubuh mereka dengan tetesan yang pelan. Meskipun tidak nyaman, tidak bisa dipungkiri, jika apa yang Trian lakukan terasa enak. Dipeluk dari belakang, sementara di bawah terasa hangat walau tak masuk. Siapa yang bisa menahan godaan sejauh itu? Ia khawatir, akan pertahanannya akan runtuh kali ini. Bukan masalah apa-apa. Melakukan hal yang lebih jauh dari itu juga mereka pernah, bahkan sampai punya Janu. Tapi, Lina hanya ingin berusaha melakukannya, setelah mereka benar-benar resmi menikah. Ia tidak ingin kejadian Janu akan terulang lagi, jika ia kembali memiliki anak. Akan tetapi, Trian terlalu agresif untuk dikendalikan. Lelaki itu cenderung bisa mengendalikan. Lina sendiri lebih banyak menurut dan menyerah, jika Trian sudah bertindak karena merasa nikmat. Lina tak bisa menahan lenguhannya. Saat bibir Trian mulai sentuhan, tubuhnya seolah tengah digoda agar menyerah. Hentikan, pinta Lina dengan suara mendesah.
Sebentar, Lina sayang. Aku belum keluar. Suara erangan kecil Lina membuatnya semakin memanas, dan ingin menuntaskan gairah yang sudah diubun-ubun. Kedua tangannya sibuk bergerilya di titik kembar Lina. Sementara di bawah sibuk juga maju mundur mengejar kenikmatan. Aku lelah, ucap Lina lirih. Entah sudah berapa lama mereka di sana. Trian tak kunjung menyudahi perbuatannya. Aku belum keluar. Kamu tega membuat aku uring-uringan, Om? Trian meremas keras dada Lina hingga wanita itu menjerit. Aku tidak kuat berdiri. Suara Lina terdengar seperti terengah-engah. Apa dimasukkan saja? Kamu mau? Trian berusaha mempercepat gerakannya. Ia juga ingin segera mencapai kenikmatan. Tidak, jangan. Lina menggeleng. Sekalipun ia juga hampir gila, tapi ia masih punya kesadaran. Atau kamu mau melakukannya dengan mulut? Lina tertegun mendengar penawaran Trian, ia ragu untuk menjawab. Seumur hidup, ia belum pernah melakukannya, bahkan terhadap suaminya yang dulu. Aku mau melakukannya. Trian terdiam mendengar jawaban Lina. Ia tidak mengira, wanita itu akan mengiyakan permintaannya. Lina berbalik badan. Ia menatap Trian yang masih berdiri tertegun. Dengan mengumpulkan keberanian, ia merendahkan badan, berlutut tepat di antara kaki Trian. Ia menelan saliva saat melihat milik Trian yang masih berdiri tegak tepat di depan wajahnya. Benda itu tampak lebih besar dari yang ia kira. Meskipun benda itu sudah pernah masuk ke dalam tubuhnya, ini pertama kalinya ia melihat benda itu dengan jelas. Perlahan ia memajukan kepalanya. Gerakannya ia lakukan pelan-pelan, seperti tengah menikmati sebuah es krim. Ah! Sebentar lagi. Ini enak sekali. Trian mengusap-usap kepala wanita patuh di hadapannya. Meskipun ia tahu wanita itu kesulitan, ia tidak bisa berhenti di puncak kenikmatan yang sedang dirasakan. Oh, aku akan keluar. Telan pelan-pelan ya. Kalau tidak kamu bisa tersedak. Seluruh tubuh Trian menegang. Trian seperti sedang meminumkan anggur termahal kepada wanita yang sudah memuaskannya. Terima kasih, sayang. Trian mengusap kepala wanita di pelukannya. Rasanya puas sekali bisa menuntaskannya kali ini. Aku mau ke kamar, pinta Lina. Ia terlihat sangat kelelahan, lututnya agak sakit dan mulutnya terasa kaku. Baru kali ini ia melakukan hal semacam itu, sangat menakutkan sekaligus mendebarkan. Meskipun tampak menyiksa. Namun ada rasa puas ketika melihat pasangan tampak menikmati layanannya. Trian memagut Lina dengan lembut. Sementara tangannya kembali bergerilya ke sana kemari. Jangan. Aku sangat lelah, tolak Lina. Ia merasa tak punya tenaga lagi untuk menikmati. Trian tak menurut, ia tetap memasukkan jarinya sembari menggerakkannya perlahan. Hingga membuat Lina terus mengerang keenakan. Keduanya saling berpagutan dengan napas yang terengah-engah. Lina merasakan seperti tersengat aliran listrik, tubuhnya menegang. Ia mengerang panjang menekuk jari-jari kakinya saat sampai di puncak kenikmatan. Seketika tubuhnya melemas, sama sekali tak ada tenaga. Bersambung.